Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita telah bersiap-siap untuk berangkat wisata religi ke Makam Wali Songo. Kemudian kita persiapan membaca doa agar kita selamat dalam perjalanan. Nah, kemudian kita telah sampai di Makam Sunan Gunung Jati, gitu ya. Ya, ini adalah lokasinya. Kemudian kita menunggu para jamaah agar bisa membaca doa, ya, membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Perlu juga diketahui pemirsa bahwa Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu wali songo yang disebut membawa peradaban Islam di Cirebon pada masa kejayaannya. Sebelum Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana yang merintis pemerintahan berdasarkan azas Islam. Sunan Gunung Jati ini memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448. Orang tua Sunan Gunung Jati ini adalah Raja Abdullah atau Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudain. Kita lihat pemirsa ya bahwa peziarah itu sangat banyak sekali, itu terutama dari berbagai daerah di pelosok Indonesia yang sangat antusias untuk berziarah, terutama pada awal bulan Ramadan. Itu kita lihat kita lagi menuju ke makamnya ini ya. Ini antrian cukup panjang, jadi kita harus bersabar. Dan juga perlu pemirsa ketahui bahwa di sini banyak infak sedekah. Jadi kita sebelum berangkat itu harus menyisihkan uang receh ya, berapa saja terserah seikhlasnya, karena nanti banyak yang akan kita isi ya, kotak amal. Jadi ya itu diikhlaskan sukarela berapa sekemampuan daripada pemirsa sekalian. Nah, ini kita lihat kita sedang duduk ya, yang itu adalah makam di depan. Ini mungkin adalah makam para kerabat daripada Sunan Gunung Jati. Di sini pemirsa duduk, kami dipersilakan duduk untuk membacakan doa, apa itu berupa surat Yasin atau surat-surat lainnya yang kita berdoa agar berkat aulia atau wali Allah ini kita bisa dikabulkan.
6 payung raksasa otomatis seperti yang ada di Masjid Nabawi. Tinggi masing-masing payung elektrik adalah 20 meter dengan diameter 14 meter. Payung elektrik ini dibuka setiap salat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha, dengan catatan kondisi angin tidak melebihi 200 knot. Tetapi jika pengunjung ada yang ingin melihat proses pengembangannya, payung tersebut bisa menghubungi pengurus masjid. MAJT memiliki koleksi Al-Quran raksasa, itu berada di dalam masjid ya. Jika akan masuk ke masjid, di situ ada Al-Quran raksasa berukuran 145 x 95 cm, ditulis tangan oleh Dr. Des Hayatuddin dari Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalilebar, Bojo Tengah, Wonosobo. Lokasi berada di dalam ruangan utama tempat sholat. Kemudian kita lihat nanti di sebelah kiri itu ada beduk raksasa berukuran panjang 310 cm dengan diameter 220 cm yang merupakan replika beduk Pendowo Purworejo dibuat oleh para santri Pondok Pesantren Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang Banyumas Asuhan Kiai Haji Ahmad Sobri menggunakan kulit lembu Australia. Dan juga di sana di tongkat Habib Khatib ya, MAJT nanti atau Masjid Agung Jawa Tengah itu ada tongkat untuk sholat Khatib dan pemberian dari Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunei Darussalam. Begitu pemirsa. Perlu diketahui juga bahwa rute menuju Masjid Agung Jawa Tengah ini untuk mencapainya sangat mudah sekali karena letaknya yang sangat dekat dengan pusat kota, yaitu hanya berjarak 4 km dari Simpang 5 ke arah Purwodadi. Alamat Masjid Agung Jawa Tengah ini berada di Jalan Gajah Raya yang berada di Desa Sabirjo, Gayam Sari. Masjid Agung Jawa Tengah ini berhasil membuat banyak orang datang dengan daya tarik yang sangat besar. Kemudian pemirsa sekalian, Masjid Agung Jawa Tengah ini itu dibangun sejak tahun 2022. Kemudian pembangunan masjid ini dilakukan di atas tanah wakaf Ki Ageng Panandaran II yang saat itu menjabat sebagai Bupati pertama Semarang. Guna memperlancar proses pembangunan, Gubernur Jawa Tengah saat itu, Majen Mardianto juga ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Dan di sini dilihat bahwa para jamaah sedang persiapan untuk sholat maghrib. Kebetulan pada waktu itu telah hampir masuk waktu maghrib, sehingga kami para jamaah juga persiapan untuk sholat jamaah sholat maghrib di Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian kita perhatikan itu sholat maghribnya ya sudah selesai. Ini para jamaah akan melakukan berzanji ya, itu dari jamaah Masjid Agung Jawa Tengah. Itu juga pengurus daripada Pak Imamnya juga memimpin berzanji tersebut. Pemirsa, ini adalah pembacaan berzanji. Jadi perlu diketahui oleh pemirsa sekalian bahwa Maulid berzanji ini adalah berisi tentang pujian, doa atau serta syair kisah perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengarangnya itu bernama Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Maulid ini menjadi salah satu kitab yang populer di kalangan masyarakat. Mengutip buku daripada Maulid Al-Barzanji karya Ustadz Muhammad Sukron Maksum, Maulid Barzanji ini tersebar luas sampai ke pelosok negeri baik di timur maupun di barat.
Di Indonesia, maulid ini biasanya dibacakan pada acara keagamaan tertentu seperti walimah, khitanan, pengajian, dan lain sebagainya. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang Maulid Barzanji. Maulid Barzanji ini merupakan salah satu dari sekian banyak karya yang diciptakan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dalam buku Maulid Al-Barzanji dijelaskan bahwa beliau adalah seorang hakim terkenal dari mazhab Maliki yang bermukim di wilayah Madinah. Syekh Ja'far Al-Barzanji ini lahir pada hari Kamis, awal bulan Zulhijjah tahun 1126. Beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari keluarga Sa'adah yang berasal dari Barzanji, Irak. Syekh Ja'far terkenal akan ilmu dan amal solihnya. Mempunyai sifat dan akhlak terpuji, jiwa yang bersih, pemaaf dan zuhud, serta selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sosoknya menjadi semakin dikenal usai menciptakan Maulid Barzanji. Sebenarnya judul asli daripada maulid ini adalah Iqdul Jawahir fil Maulid An-Nabi Al-Azhar. Namun masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Maulid Barzanji. Mulanya Maulid Barzanji dikarang untuk mengikuti sayembara penulisan riwayat Nabi Muhammad SAW. Sayembara ini diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan diikuti oleh seluruh ulama dan sastrawan pada saat itu. Dan Syekh Ja'far Al-Barzanji ini berhasil memenangkan sayembara tersebut dengan kitabnya yang berjudul Maulid Barzanji. Sebagaimana Maulid Diba, kitab Maulid Barzanji ini sangat masyhur di Indonesia. Syair-syair ini menakjubkan yang terdapat di dalamnya berisi kisah tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Karena tidak dimaksudkan sebagai buku sejarah, kitab Maulid Barzanji tidak memuat informasi tentang tanggal, bulan maupun tahun suatu peristiwa secara detail. Meskipun demikian, syair dan prosa yang ada di dalam kitab Maulid Barzanji mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Selain itu, bahasanya sangat kuat, pilihan diksi apik dan serasi, serta metafor yang indah. Ada beberapa keutamaan atau fadilah membaca Maulid Barzanji sebagai Muslim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bisa menjalin komunikasi yang akrab dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dengan banyak membaca salawat, pembacanya mendapat syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga, diangkat derajatnya serta dihapus dosanya, kejahatan dan kesalahannya. Yang keempat, membaca salawat berarti mendekatkan diri kepada Allah. Kelima, membuka kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, menjauhkan pembacanya dari kerugian dan penyesalan, serta dimasukkan ke dalam golongan orang yang saleh. 7. Pembacanya memperoleh pahala seperti memerdekakan budak. 8. Membacanya memperoleh penyertaan dari malaikat Rahman. 9. Pembacanya mendapat limpahan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Pembacanya mendapat pengakuan kesempurnaan iman. Demikianlah pemirsa, bahwa fadilah daripada pembacaan Maulid Barzanji ini sangat besar. Lah pemirsa sekalian, ini pemandangan Masjid Agung Jawa Tengah di pagi hari. Jadi kami setelah sholat subuh tadi, ini adalah kesempatan untuk dokumentasi,
foto para jamaah. Dan sebelum meninggalkan daripada Masjid Agung menuju ke Demak, yaitu ke makam Sunan Muria. Jadi para jamaah dipersilakan bila ingin mengambil dokumentasi foto bersama di depan Masjid Agung Jawa Tengah. Daripada bangunan ini sangat bagus sekali. Kemudian pemirsa, kita sekarang telah masuk ke makam Sunan Muria yang berada di puncak Gunung Muria ya. Ini adalah tangga. Tangga ini konon katanya ada 400 anak tangga. Bisa nggak ya kita menaiki tangga tersebut? Jadi Sunan Muria ini lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak. Nama asli dari Sunan Muria ini adalah Raden Umar Said. Salah satu tradisi yang diubah Sunan Muria adalah tradisi bancakan. Fungsi tumpeng diubah menjadi kenduri untuk mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa Islam di rumah Sohibul Hajat. Kerap menggelar pertunjukan wayang gubahan ayahnya seperti Dewa Ruci, Kalimasada, dan sebagainya. Dalam cerita-cerita wayang itulah Sunan Muria menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Lantaran pengaruhnya itulah maka Raden Umar Said dikenal sebagai sosok penting di masyarakat Gunung Muria. Dakwahnya pun meluas hingga ke daerah Jepara, Tayu hingga sekitar Kudus. Diceritakan juga bahwa Sunan Muria merupakan pendukung setia Kesultanan Demak. Karena kedudukan dan pengaruhnya itu, pihak Kesultanan memberikan pengawalan khusus kepada putra Sunan Kalijaga itu. Sunan Muria meninggal dunia pada tahun 1551 Masehi dan makamnya terletak di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, 18 km utara kota Kudus. Demikianlah pemirsa mengenai sejarah daripada Sunan Gunung Muria ini. Dan ini kita lihat dari atas. Ini bila tidak sanggup naik bisa pakai Gojek ya. Ini kita beristirahat sementara, bisa membeli makanan atau minuman karena perjalanan masih setengahnya. Demikianlah pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.